Kita lanjutkan dengan hasil kali silang. Dimana sebelum kita masuk ke hasil kali silang, kita belajar dulu tentang determinan. Oke, saya harap ingat bahwa kita bisa menghitung determinan dari matriks 2 kali 2. Oke, jadi ya kita hitung determinan dengan cara diagonal yang kanan bawah ini dikurangi hasil kali diagonal ya kanan atas ya AD min BC. Oke. Kemudian determinan 3 kali 3 itu kita cari menggunakan rumus ini. Oke, dimana kita tulis dahulu kita punya baris atas ya, baris atasnya itu ada A1, A2, A3. Nah, kemudian kita nanti akan menghitung determinan dengan menjumlahkan A1, A2, A3 tapi nanti dikalikan oleh sesuatu ya. Nah, kemudian di bagian A2-nya ini harus dikasih minus. Oke. Nah, ini pengalinya apa? Pengalinya adalah ini matriks 3 kali 3 yang sama, hampir sama. Tetapi kalau A1 Anda hilangkan baris dan kolom yang memuat A1. Nah, jadi kita hitung nanti determinan 2 kali 2 dengan menghapus baris dan kolom yang memuat A1. Oke. Kemudian pengali untuk A2 juga sama. Kita buang baris dan kolom yang memuat A2. Nanti kita hitung determinan 2 kali 2-nya. Kemudian begitu juga dengan A3. Ya. Nah, ini adalah determinan 3 kali 3. Dengan menggunakan determinan 3 kali 3, kita dapat mendefinisikan hasil kali silang atau rumus untuk menghitung hasil kali silang vektor menggunakan ya determinan yang tadi. Oke. Nah, secara konsep hasil kali silang adalah vektor. Hasil kali silang nanti merupakan vektor yang tegak lurus terhadap pengalinya. Jadi pengalinya tadi apa? U sama V. Maka hasil kalinya itu nanti tegak lurus terhadap U dan terhadap V. Ortogonal. Sebagai contoh, kita kalikan vektor 2, 3, 4 dengan 4 min 3 min 1. Berarti kita taruh vektor kolom 2, 3, 4 menjadi baris 2, 3, 4. Kemudian di baris pertama kita tulis vektor-vektor basis standar IJK. Kemudian di baris terakhir kita tuliskan vektor 4 min 3 min 1,3 ya. Nah, nanti karena ini vektor berarti kita nyatakan dalam ya basis standar, berarti nanti sesuatu kali I, sesuatu kali J, sesuatu kali K. Nah, apa pengali I-nya? Kita buang baris dan kolom yang memuat I sehingga kita hanya punya determinan dari 3, 4, min 1,3 ya. Nah, ini yang menjadi pengali dari I. Nah, kita hitung determinannya apa? 3 kali 3 kurang 4 kali negatif 1. Kali 3, 9. Karena ini negatif berarti nanti jadi positif ya. 9 tambah 4 kali 1 ya. Oke, jadi 13I. Kemudian komponen J-nya, nah ini harus hati-hati, harus dikasih negatif dulu. Oke. Baru kita hitung determinan dari matriks 2 kali 2. Anda hilangkan baris yang memuat J-nya dan kolom yang memuat J. Jadi yang tersisa hanyalah 2, 4, 4, 3 ya. 2, 4, 4, 3. Oke. Berapa determinannya? Determinannya adalah 2 kali 3 kan 6. 4 kurangi 4 kali 4 min 16. Min 16 tambah 6 ya min 10. Oke, tapi ada negatif. Negatif ini ya datang dari sini.
Kemudian dengan cara yang sama Anda kalikan pengali dari K adalah Anda buang kolom yang memuat K, sehingga yang tersisa hanya 2, 3, 4, min 1, dan Anda hitung determinannya. Jadi mengali hasil kali silang yang tidak susah juga ya. Oke. Nah, yang penting di samping Anda mengetahui cara menghitung hasil kali silang, Anda juga tahu sifat geometrinya. Nah, yang pertama tadi hasil kali silangnya harus tegak lurus terhadap U dan V. Nah, tegak lurus terhadap U dan V berarti dia bisa menghadap ke atas ya, dalam gambar ini, atau dia menghadap ke bawah. Nah, untuk mengetahui hasil arahnya ya, Anda gunakan aturan tangan kanan, yaitu Anda arahkan, awalnya Anda arahkan jari-jari Anda ke arah U, putar jarinya ke arah V, maka hasil kali silangnya itu menyesuaikan dengan arah ibu jari. Nah, itu arah dari U cross V. Sedangkan besar dari hasil kali silang, kalau hasil kali titik kan cos ya. Nah, hasil kali silang ya sin, bisa digunakan untuk menghitung sin theta. Sehingga kalau kita dapatkan hasil kali silangnya 0, maka sin theta-nya jadi harus 0 ya. Nah, sin theta 0 itu ada dua kemungkinan, theta-nya 0 atau theta-nya pi. 0, sudut 0 atau sudut 180 derajat. Nah, baik sudutnya 0 atau 180 derajat, maka kedua vektor ini akan ya paralel ya, sejajar vektornya. Nah, oke, sebagai contoh cara menghitung sebagai contoh penggunaan hasil kali silang, kita punya 3 titik P1, P2, P3. Nah, kita akan cari vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang melalui ketiga titik tersebut. Jadi kalau kita punya P1, P2, P3, kita bisa bikin bidang, dan setiap bidang pasti punya satu vektor yang tegak lurus terhadap bidang itu. Nah, apa itu vektornya? Nah, cara pertama kita buat vektor dari P2 ke P1 dan dari P2 ke P3 ya, itu vektor U dan V. Maka untuk membuat vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang membuat P1, P2, P3, tinggal cari hasil kali silang U dengan V ya. Nah, hasil kali silangnya sudah saya hitung di sini. U cross V adalah vektor 14 min 24, min 6 ya. Nah, contoh kedua, kita akan tunjukkan bahwa hasil kali panjang dari hasil kali silang itu menghitung luas jajaran genjang ya. Ini kalau kita punya vektor A, kita punya vektor B, maka kita bisa bangun jajaran genjang yang sisi-sisinya adalah vektor A dan vektor B. Nah, maka luas jajaran genjang itu dapat dihitung menggunakan rumus alas kali tinggi, di mana alasnya kita bisa lihat dari gambar, ini panjangnya adalah panjang A dan tingginya adalah panjang B kali sin theta. Sehingga hasil kali silang, panjang dari hasil kali silang tidak lain tidak bukan adalah luas jajaran genjang tadi. Nah, kita punya sifat-sifat aljabar hasil kali silang. Beberapa yang penting adalah hasil kali silang kalau Anda balik, maka Anda harus kasih negatif di depan. Kemudian hasil kali silang dua vektor yang sama selalu menghasilkan vektor 0, dan menghitung hasil kali silang ya, ini ya mirip dengan
sifat distributif bilangan real, dan vektor dan skalar itu boleh Anda bawa keluar ya. Jadi U cross K, K-nya skalar, skalarnya kita bawa keluar. Kemudian ada hasil kali silang dari basis-basis standar ya, yang Anda harus tahu. Ini gampang untuk menghitungnya. Ini juga gampang untuk diingat. Oke. Jadi kita buat lingkaran ini ya. Lingkaran dari I ke J ke K. Kemudian dari K ke I lagi. Nah, maka hasil kali silangnya kita baca sebagai berikut. Hasil kali silang I dengan J adalah K. Hasil kali silang K dengan I adalah J. Dan hasil kali silang J dengan K adalah I. Ya, jadi menggunakan diagram ini dengan mudah mengingat hasil kali silang basis-basis standar. Kalau J dengan I gimana? J dengan I berarti harus dibalik ya. Dibalik urutannya antara I K cross J, maka Anda dapatkan min K ya, seharusnya. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat aljabar ini kita bisa menghitung hasil kali silang dengan cara yang lain ya. Kadang-kadang ini menjadi cara yang lebih mudah. Oke, kita gunakan dahulu sifat distributif hasil kali silang. Berarti 3I plus 4J cross 3J plus 5K. Nah, kita kali silang dulu 3I plus 4J nya dengan 3J, dan kali silang dulu 3I plus 4J dengan 5K. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Nah, kita lakukan lagi perkalian distributif dan kita keluarkan skalarnya. Nah, berarti sekarang tinggal 9I cross J. Jadi 3 kali 3 hasilnya 9. I cross J. Oke. Kemudian 4 kali 3 12, J cross J di sini. Dan kemudian 3 kali 5 15, kemudian dikali dengan I cross K. Kemudian 4 kali 5 20 kali J cross K. Kemudian dengan menggunakan diagram di sebelah kiri ini, kita dapatkan I cross J hasilnya K, J cross J 0, I cross K I cross K, berarti urutannya dibalik ya, berarti min J, dan kemudian J cross K ya I. Kita dapatkan hasil 9K min 15J plus 20I, atau 20I min 15J plus 9K ya, tanpa harus menggunakan determinan ya, kita bisa lakukan ini. Nah, untuk melengkapi pelajaran Anda kerjakan soal latihan ini dan dikumpulkan hari ini. Batas waktunya adalah jam 12.00. Ya, sebelum hari ini berakhir. Assignment-nya akan dibuatkan di MS Teams. Ini ada typo sedikit ya. Jadi ini S-nya harusnya tidak ada. Dihitunglah 2A min 4B. Kemudian A kali B plus C, A per A, dan seterusnya.